Chapter 711. Jika kakak seniornya setuju, Yang Chen pasti tidak ada masalah. Namun persiapan yang diperlukan tidak akan dilupakan. Di depan tumpukan mayat dan orang yang berkomplot melawan dirinya sendiri, Yang Chen pasti tidak akan melepaskannya. Karena dia tidak ingin orang tahu bahwa telah terjadi pembunuhan di sini, Yang Chen menghancurkan tubuh pria itu begitu saja. Semua mayat dibuang ke akar pohon anggur iblis darah. Daging dan darahnya ditelan oleh sulur darah iblis, dan tulang yang tersisa menjadi pupuk bunga. Orang yang melakukannya, Yang Chen, tidak tinggal. Setelah menanyakan banyak hal, dia juga menjadi makanan dari pohon anggur iblis darah. Yang Chen tidak perlu menyembunyikan jejak pertempuran di tempat kejadian untuk orang itu. Bagaimanapun, jika seseorang melihatnya, mereka hanya akan melacak orang itu, dan tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Gong Xunling, sebaliknya, membiarkan Yang Chen berdandan. Sebagai selir dari seorang kultivator iblis, dia secara alami tidak bisa berpakaian seperti ini. Yang Chen hanya bisa mengeluarkan satu set pakaian mempesona yang disiapkan untuk Quan Qian dan murid-muridnya. Saat melihat pakaian tersebut, Gong Xunling kembali tersipu. Meskipun dia dan Yang Chen telah berpelukan dan mempraktikkan sutra hati yin yang misteri tertinggi berkali-kali, dia selalu berpakaian ketat. Pakaian yang hampir memperlihatkan sebagian besar tubuhnya ini hanya bisa disebut kain, bagaimana mungkin dia yang masih perawan bisa memakainya? Jangan bilang untuk memakainya, melihatnya saja sudah membuatnya tersipu. Namun, Gong Xunling memiliki dorongan berbeda. Tampaknya jika Yang Chen bersedia, dia akan dengan senang hati mengenakan pakaian seperti itu untuk dilihat Yang Chen. Namun, itu hanya terbatas pada Yang Chen saja. Jika dia benar-benar ingin memakainya untuk banyak orang, Gong Xunling tidak akan senang. Ini dipakai di dalam. Tentu saja, Yang Chen tahu apa yang membuat Gong Xunling iri, dan buru-buru menjelaskan, bagian luar masih perlu dibungkus rapat, tapi ini adalah gaya berpakaian di sini, dan tidak ada kekurangan yang terlihat. Kata-kata ini membuat Gong Xunling kembali tersipu. Untungnya, setelah mengetahui bahwa ini hanyalah pakaian yang dikenakan di dalamnya, dia merasa jauh lebih baik. Faktanya, belum lagi Gong Xunling tidak mau, jika hanya memakai potongan kain itu, Yang Chen sendiri tidak akan setuju. Bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkan pria lain melihat tubuh kakak seniornya? Jika dia ingin berpura-pura menjadi selir Yang Chen, di negeri yang penuh dengan penggarap iblis, dia harus mengikuti kebiasaan sekte iblis. Banyak pembudidaya iblis mengumpulkan wanita cantik untuk bersenang-senang, dan sangat normal bagi Yang Chen untuk membawa selir cantik bersamanya. Tentu saja, dia harus mengenakan pakaian di luar, tapi itu kain kasa yang agak transparan. Dengan kain kasa ini, sebagian besar tubuh akan tertutup. Tapi Yang Chen masih tidak mau membiarkan orang memanfaatkannya. Dia mengenakan jubah besar pada Gong Xunling dan membungkus tubuh indahnya di dalamnya, lalu dia menyerah. Dengan cara ini, Gong Xunling dibalut jubah dan wajahnya ditutupi kain kasa hitam. Meski agak aneh, gayanya sudah sangat mirip di sini. Tapi berpura-pura menjadi selir Yang Chen, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Paling tidak, Gong Xunling harus menjaga keintiman seperti itu dengan Yang Chen. Ini bukanlah perasaan berpelukan ketika Gong Xunling dan Yang Chen hanyalah kesadaran spiritual yang berkultivasi ganda, tetapi perasaan bahwa dia sudah menjadi wanita Yang Chen, sepenuhnya terbuka secara fisik dan mental, memungkinkan Yang Chen menjadi dekat dengannya. Di antara keduanya harus menunjukkan bahwa tidak ada keterasingan dan rasa manis. Ini sangat sulit bagi Gong Xunling. Dalam perjalanannya, keduanya harus segera membangun pemahaman diam-diam tersebut, agar keduanya terbiasa dengan keintiman seperti itu. Yang mengejutkan Yang Chen adalah Gong Xunling dengan cepat menguasai perasaan seperti itu. Entah itu mengandalkan Yang Chen untuk bertindak genit, atau memberi Yang Chen sepotong makanan lezat dengan tangan gioknya yang ramping, dia menunjukkan keterikatan yang ekstrim pada Yang Chen. Ini adalah perasaan lain yang membuat jantung Yang Chen berdebar kencang, seolah-olah di antara keduanya, mereka benar-benar telah menjadi sepasang suami istri. Dan Gong Xunling tampak lebih bahagia. Setelah beberapa tindakan yang disengaja di sepanjang jalan, tindakan selanjutnya sudah wajar, dan tidak ada jejak kepura-puraan. Tampaknya Gong Xunling tidak hanya unggul dalam kultivasi, tetapi juga jenius dalam hal ini. Ketika Yang Chen menghela nafas melihat persepsi Gong Xunling yang luar biasa, dia tidak tahu bahwa hati Gong Xunling penuh dengan kegembiraan. Di dalam hati Gong Xunling, karena dia dan kesadaran spiritual Yang Chen berkultivasi ganda, dia sudah menganggap dirinya sebagai wanita Yang Chen. Faktanya, sebelumnya, ketika Gao Yue membujuk Gong Xunling untuk membantu kesadaran spiritual Yang Chen menggandakan kultivasi, Gao Yue memberi gelar seperti itu kepada Gong Xunling. Gong Xunling tahu apakah itu Gao Yue, Si Sanshan atau Sun Qingsui, mereka semua terjerat dengan Yang Chen. Yang Chen belum membuat komitmen serius kepada siapapun sampai sekarang, kecuali Gao Yue. Namun, kini dia memiliki kesempatan untuk menjadi selir Yang Chen di depan banyak orang. Bahkan Gao Yue tampaknya tidak memiliki kebahagiaan seperti itu. Ketika Gong Xunling tenggelam dalam kebahagiaan seperti ini, tentu saja tidak ada perasaan munafik, dengan investasi emosional seperti itu, tidak ada yang bisa melihat kekurangannya. Karena investasi Gong Xunling, Yang Chen sepertinya banyak terbuka. Dalam perjalanannya, dari awal saling beraksi hingga kemesraan natural selanjutnya, tak memakan banyak waktu bagi kedua insan. Setelah beberapa waktu, tangan Yang Chen memegang pinggang ramping Gong Xunling, dan dia membawanya perlahan untuk terbang dengan pedang. Gong Xunling bersandar pada tubuh Yang Chen dengan wajah penuh kebahagiaan, sepertinya dia menikmati perasaan seperti itu.
Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, tubuh halus indah kakak seniornya telah bersandar di tubuhnya, bahkan manusia besi pun akan merasakannya. Sepanjang jalan, dengan batu giok lembut yang hangat dan harum di sampingnya, akomodasi yang hampir patuh, Yang Chen hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Untungnya, kesadaran spiritual Yang Chen cukup kuat dan dia bisa tetap sadar kapan saja. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk benar-benar mesra, tetapi di hadapan kakak seniornya yang setia, Yang Chen akhirnya menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, dan dengan kekuatan tangannya, dia mengambil pinggang Gong Sunling untuk terbang dan mengubahnya, untuk memeluknya. Kakak senior, beri aku waktu. Setelah aku kembali, aku akan melapor kepada guru dan menikahimu. Di telinga Gong Sunling, Yang Chen mengucapkan kalimat ini tanpa ragu-ragu, saya tahu saya serakah, jika kakak senior tidak mau, lupakan saja apa yang saya katakan. Bodoh. Duduk di pedang terbang Blood Phantom Fin, Gong Sunling seperti anak kucing yang berperilaku baik, menyusut di pelukan Yang Chen, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Matanya terpejam, tetapi tangannya melingkari leher Yang Chen erat-erat, dan dia tidak ingin melepaskannya sama sekali. Selama penerbangan, Yang Chen memegang Gong Sunling di tangannya, dan dari waktu ke waktu mendekati wajah halus Gong Sunling dan membisikkan sesuatu, menyebabkan Gong Sunling sering tertawa, dan bahkan tubuh halusnya akan berputar dalam pelukan Yang Chen untuk waktu yang lama, waktu. Di mata orang luar, itu adalah penampilan yang intim. Chapter 712. Setelah memberitahu Gong Sunling tentang beberapa murid perempuan Wan Qian, Gong Sunling tidak memiliki kesan yang baik terhadap guru dan murid Wan Qian untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Yang Chen langsung memanggil 5 boneka pembantu tahap puncak Jidan, yang menjadi hal yang logis. Karena berhubungan dengan kepala istana dan Wan Qian, tetua dari Sekte Awan Biru, Yang Chen hanya memberitahu Gong Sunling bahwa murid Wan Qian adalah Wan Qian. Adapun Wan Qian, dia tidak menyebutkannya. Setelah kemunculan 5 pelayan yang terbuka dan menawan, kemewahan Yang Chen dan Gong Sunling tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Kapal indah Gong Sunling menjadi alat terbang bagi keduanya, dan Yang Chen duduk di dek yang luas dengan Gong Sunling di pelukannya, dikelilingi oleh 5 budak wanita, mengenakan kain kasa kabur, dengan ekspresi menawan yang tak tertandingi di wajah mereka, menunggu di kapal, kiri dan kanan. Dari waktu ke waktu, seorang budak wanita akan mengambil anggur atau buah yang dalam yang sudah dikupas dan memasukkannya ke dalam mulut Yang Chen, sebuah pemandangan kenikmatan yang luar biasa. Yang paling mengejutkan Yang Chen adalah Gong Sunling, dia bahkan lebih menyukai peran tersebut daripada Yang Chen. Dari waktu ke waktu, dia akan memeluk Yang Chen dan memelintir untuk meminta ciuman, atau dia akan memasukkan anggur ke dalam mulutnya ke mulut Yang Chen, membuat Yang Chen menjadi bingung. Ditemani dengan aroma kemewahan yang menakjubkan, kapal indah itu terbang jauh, dan segera mendekati tujuan Yang Chen, area penambangan yang luas. 9 area penambangan besi terpencil di alam iblis juga sangat terkenal. Itu bukanlah daerah tandus, tapi banyak orang yang menambang biji di sini, dan sudah membentuk kota kecil. Karena penemuan senjata iblis kali ini, lebih banyak pembudidaya iblis datang, tetapi tempat bocornya aura logam ketujuh bukanlah di kota kecil ini, tetapi di tempat yang jaraknya ratusan mil dari utara. 9 area penambangan besi terpencil itu sangat luas. Menurut deteksi beberapa ahli, berbagai tambang logam menempati hampir puluhan ribu mil di bawah tanah. Itu juga karena Yang Chen dapat memastikan bahwa ada kondisi untuk pembentukan esensi sejati logam ketujuh di sini, dan bukan Taibai Jinsing yang mengguncang dirinya sendiri. Berbagai tambang logam termasuk dalam kategori logam ketujuh, dan wilayah distribusi yang luas, seperti hutan 10.000 pohon, memiliki kondisi untuk menghasilkan esensi sejati logam ketujuh. Selama ada formasi pengumpulan yang rumit, ia dapat dengan mudah mengumpulkan esensi sejati logam ketujuh yang secara alami dibentuk oleh tambang logam ini hingga titik tertentu. Ini sama dengan apa yang dilakukan orang-orang Taitian di lembah pasir tandus. Namun, luas lembah pasir tandus tidak bisa dibandingkan dengan luas hutan 10.000 pohon dan urat mineral sepanjang 10.000 mil ini. Terlebih lagi, para Taitianmen hanya beroperasi dalam waktu singkat, jadi tidak cukup bagi mereka untuk mengumpulkan energi elemen tanah dalam jumlah besar. Target Yang Chen bukanlah artefak sihir, setidaknya tidak secara langsung. Oleh karena itu, dia membawa serta Gong Sunling dan langsung menuju kota kecil. Ada lebih banyak penggarap iblis di jalan, tapi ini sudah dekat dengan kota kecil dan tempat artefak iblis digali. Sekalipun semua orang saling bermusuhan, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Secara khusus, Yang Chen sekarang memasang postur bermain dengan seorang wanita cantik, yang sangat arogan. Sebaliknya, hal itu membuat sebagian orang lebih berhati-hati dan tidak berani mengambil tindakan apapun, karena takut memprovokasi kekuatan di belakang Yang Chen. Seorang pemuda di tahap awal Jidan bahkan bisa bermain dengan seorang wanita cantik di tahap awal Jidan, dan pada saat yang sama memiliki 5 budak wanita di tahap puncak Jidan. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan Yang Chen. Meskipun para penggarap iblis tidak berpantang terhadap wanita, mereka tidak berani menyentuh wanita jenis apapun. Apalagi jika basis budidayanya sama, sekali penguasaannya kurang baik, mungkin akan dilawan oleh wanita cantik itu, dan keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Dan Yang Chen berani bersikap begitu berani dan akrab dengan Gong Sunling di depan umum, dan Gong Sunling masih patuh padanya, terlihat jelas bahwa dia telah ditaklukkan. 5 budak wanita di tahap puncak Jidan dengan sempurna menggambarkan hal ini. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk memprovokasi Yang Chen, yang tidak dikenal dan kemungkinan besar memiliki latar belakang yang bagus.
Para pelayan dengan basis kultivasi yang sama, dan kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari Yang Chen, sangat hormat. Orang-orang di alam iblis jarang percaya pada cinta, mereka hanya percaya pada kekuatan. Karena kekuatan Yang Chen tidak cukup untuk menghalangi Gong Xunling dan kelima budak wanitanya, maka penampilan Gong Xunling dan para budak wanita saat ini adalah mereka takut dengan kekuatan di belakang Yang Chen. Kesimpulan semacam ini mudah dibuat. Seseorang dengan latar belakang yang bagus, basis budidayanya sendiri tidak buruk, dan dia juga memiliki selir dengan basis budidaya yang sama dan 5 budak wanita yang lebih kuat. Orang seperti ini tidak bisa dianggap enteng. Sama sekali tidak ada yang meragukan apakah Yang Chen dan Gong Xunling adalah murid klan iblis. Perilaku seperti ini, kecuali para murid klan iblis, tidak ada yang bisa melakukannya. Mengandalkan sekte-sekte Tao tua yang keras kepala itu, wanita cantik akan mati karena usia tua, dan mereka tidak akan menikmatinya. Meskipun Yang Chen dan partainya telah menyatakan hal ini dengan sangat terang-terangan dan menonjol sehingga mereka tidak boleh dianggap enteng, masih ada beberapa orang yang tidak mempercayai hal ini. Ketika kapal perlahan-lahan terbang ke celah gunung yang jaraknya ratusan mil dari kota kecil, dua sosok aneh dan tak tertandingi langsung menghalangi bagian depan kapal. Nak, tidak peduli siapa kamu harus membayar biaya untuk memasuki area penambangan besi setan 9 terpencil. Tiba-tiba dua orang muncul, dan salah satu dari mereka, seorang pria gemuk, berteriak keras. Dari dua sosok tersebut, satu sosok terlihat kurus dan tidak normal. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti kerangka berjalan dengan lapisan kulit tipis di bagian luar. Sosok lain yang berbicara justru sebaliknya. Berdiri di sana, terlihat jelas bahwa dia adalah bakso bundar, dan lemak di wajahnya hampir menutupi fitur wajahnya. Keduanya mengenakan jubah hitam dengan sulaman tengkorak putih di dada dan punggung. Tidak diketahui sekte mana itu, atau tanda besar mana yang dimilikinya. Sambil berteriak, mata mereka seperti ikan yang berenang, melihat sekeliling sosok kelima wanita yang kabur, dan ada semburan senyuman cabul di wajah mereka, tanpa menyembunyikannya. Kapan peraturan seperti itu mulai berlaku? Yang Chen sepertinya tidak melihat tengkorak tersulam di dada keduanya, dan membenamkan kepalanya di dada Gong Xunling, dan bertanya dengan nada menghina. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur tuaku bulan lalu. Pria kurus itu melanjutkan, menatap ke arah wanita itu, dan tiba-tiba berkata, jika kamu tidak bersedia membayar tol, kamu dapat menggunakan pelayanmu sebagai kompensasi. Bagaimana jika aku tidak bersedia? Yang Chen mengangkat kepalanya dari leher Gong Xunling, menatap kedua pria itu, dan tiba-tiba bertanya, bukankah pembunuhan dilarang di sini akhir-akhir ini? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Petik 2. Membunuh tidak diperbolehkan, itu adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur tuaku. Pria gendut itu menjawab dengan bangga, jika kamu tidak mematuhi aturan leluhur tuaku, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Implikasinya, aturan itu dibuat oleh mereka, dan tentu saja melanggar aturan atau tidak, itu terserah mereka. Jika Yang Chen berakal sehat, dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Benar saja, Yang Chen mengangguk, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Chapter 713. Begitu suara Yang Chen turun, 5 murid perempuan Wan Qian tiba-tiba terbang, seperti kupu-kupu, dan dalam sekejap, mereka mengepung pria gemuk dan pria kurus di tengah. Keduanya tercengang, dan pria gendut itu sepertinya melihat sesuatu yang aneh dan tertawa, apakah kamu ingin bertarung? Tahukah Anda apa akibat dari perkelahian? Petik 2. Aku tidak tahu. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya dan berkata kepada keduanya, jadi saya ingin melihat apa yang akan terjadi jika saya bertarung. Sikat, 5 pedang terbang-terbang dan arai penyihir bahagia ditampilkan oleh 5 wanita di puncak panggung Jidan. Kekuatan tempurnya begitu kuat bahkan bisa dibandingkan dengan dua leluhur tahap Yuanying. Pria gemuk dan pria kurus hanya berada di tahap tengah tahap Jidan. Mereka mengira dengan mengandalkan reputasi nenek moyang mereka bisa memakan Yang Chen, namun mereka tidak menyangka akan dikepung oleh perintah Yang Chen. Arai penyihir bahagia awalnya adalah susunan iblis. Ketika 5 wanita berpakaian terbuka memamerkannya, ilusi menawan mampu memikat jiwa orang. Mereka yang memiliki kekuatan sedikit lebih lemah akan segera diambil pikirannya. Belum lagi tahap tengah dari tahap Jidan, meskipun itu adalah tahap tengah dari tahap Yuanying, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke dalam perangkap dan tidak dapat melepaskan diri. Kedua orang itu adalah orang-orang yang penuh nafsu, jika tidak, mereka tidak akan menemukan alasan untuk mempermalukan Yang Chen. Setelah formasi diaktifkan, mata keduanya langsung dipenuhi dengan sosok yang mempesona. Seolah-olah dunia di sekitar mereka hanya tersisa gambaran anggun dan rintihan yang menggugah jiwa. Bagaimana keduanya masih bisa mengendalikan diri? Mereka langsung tersihir dan mempermalukan diri mereka sendiri. Gong Xunling berada di luar barisan dan tentu saja, dia juga melihat 5 penyihir bahagia wanita. Dia awalnya adalah seorang kultivator arai. Untuk susunan seperti itu, dalam rasa malunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Dia bersandar pada tubuh Yang Chen, tetapi dia juga merasa tubuhnya panas dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Setelah beberapa kali melirik, Gong Xunling tidak berani melihat lagi. Dia buru-buru membenamkan kepalanya ke pelukan Yang Chen, tapi jantungnya mulai berdetak kencang. Meskipun Gong Xunling telah membayangkan dirinya sebagai selir Yang Chen selama beberapa hari terakhir, dia belum benar-benar melakukannya.
Dia biasanya dekat dengan Yang Chen karena Gong Xunling sudah mengambil keputusan tentang hal itu, dan karena dia berada di wilayah aliran sesat, dia harus berpura-pura tidak punya pilihan selain melakukannya, tapi dia sangat bahagia dalam dirinya, jantung. Namun, saat dia melihat arai penyihir bahagia, dia sudah melihat dirinya sebagai wanita Yang Chen. Gong Xunling hampir tersesat di dalamnya. Meskipun Gong Xunling bersedia menyerahkan dirinya kepada Yang Chen, dia tidak bersedia melakukannya pada waktu dan tempat ini. Karena rasa malu, dia hanya bisa mengecilkan dirinya dalam pelukan Yang Chen seperti burung unta yang ketakutan, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Yang Chen tentu bisa merasakan gemetarnya tubuh wanita cantik di pelukannya. Arai penyihir bahagia diteruskan ke 5 wanita olehnya, dan tentu saja, dia tahu kekuatannya. Hatinya tergerak. Awalnya adalah postur 2 orang yang saling berpelukan, namun dia menundukkan kepalanya dan mencapai bagian atas kepala Gong Xunling. Segera setelah sutra hati Yin yang misteri tertinggi diluncurkan, suasana hati Gong Xunling tiba-tiba menjadi tenang. Gong Xunling tenang, tetapi pria gendut dan pria kurus tidak dapat bertahan lagi. Begitu barisan dibuka, keduanya bahkan kehilangan keinginan untuk bertarung, namun mata mereka bingung, dan mereka menatap kelima sosok wanita itu dengan bodoh, ngiler, dan membodohi diri sendiri. Kelima wanita tersebut tidak membunuh mereka, melainkan hanya menjebak mereka berdua. Yang Chen lah yang benar-benar bergerak. Pedang terbang Blood Phantom Fin diarahkan ke perut si gendut, lalu si gendut langsung berubah menjadi sekantong tulang seperti rekannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pakaian asli pria gendut itu menjadi sangat gemuk dalam sekejap, dan hampir terlepas dari bahunya. Dan Yang Chen yang kurus tidak melepaskannya. Itu hanya sentuhan ringan, dan pria yang sudah kurus itu menjadi semakin seperti tengkorak. Meskipun kedua pedang itu ditebaskan pada manusia, lelaki gendut dan lelaki kurus itu tidak mati. Yang Chen mengendalikan pedang terbang anggur hantu darah seperti jari dan lengan, dan dia bisa menyerap daging dan darah sebanyak yang dia inginkan. Tiba-tiba menderita rasa sakit yang tajam ini, bahkan pemandangan paling menawan pun lenyap begitu saja. Keduanya segera terbangun. Namun setelah melihat situasi di depan mereka, mereka ketakutan. Kamu benar-benar berani bertarung. Pria gendut itu melihat bahwa dia tiba-tiba menjadi tumpukan besar kulit lembut dan kerangka keriput, dan dia hampir pingsan. Namun, pria kurus itu tidak banyak berubah, dia tidak bisa bergerak, tapi dia masih bisa berbicara. Saya berhasil, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Yang Chen melirik mereka berdua dan bertanya dengan tenang. Keduanya kini telah sepenuhnya menyadari bahwa mereka telah mencapai lempengan besi besar. Segera, nada suara pria kurus itu berubah, saya benar-benar minta maaf, ini adalah kesalahan kami sekarang. Anda adalah pria besar dan biarkan kami pergi 2 pion tanpa nama. Tolong lihat wajah leluhur dan selamatkan hidup kami. Keduanya harus mengakui kekalahan, dan niat membunuh di mata Yang Chen sudah tidak tersamarkan. Mereka berdua tidak pernah menyangka ada seseorang yang bisa menakuti mereka sampai titik ini hanya dengan pandangan sekilas. Masyarakat penggarap iblis tidak pernah memperdulikan masalah wajah. Adalah normal untuk bersujud dan memohon belas kasihan pada saat hidup dan mati. Gong Xunling di sebelahnya sepertinya belum pernah melihat pria tanpa karakter seperti itu selama beberapa hari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan memandang keduanya dengan jijik. Nenek moyang ada di dekat sini dan masih menunggu kami melapor. Kami tahu apa yang harus kami katakan, tolong selamatkan hidup kami. Tentu saja pria gendut itu tidak berani mempertahankan kekuatannya, jadi dia menambahkan dengan suara pelan. Namun, kata-katanya masih mengingatkan Yang Chen bahwa mereka adalah orang-orang dari leluhur tertentu, dan leluhur itu ada di dekatnya. Ah Ling, katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapinya? Yang Chen menunduk dan bertanya pada Gong Xunling. Dia dengan santai mengusap wajah Gong Xunling, seperti seorang veteran percintaan. Aku tidak menyukainya. Gong Xunling tidak mengatakan bagaimana menghadapinya, tapi dia mengungkapkan pendapatnya. Segera, pria gemuk dan pria kurus menemukan bahwa mata Yang Chen menatap mereka dengan niat membunuh yang lebih bertekad. Wanita mereka sendiri tidak menyukai mereka, jadi mereka harus mati. Kamu tidak bisa membunuh kami. Jika kamu membunuh kami, kamu akan melanggar aturan. Nenek moyang tidak akan membiarkanmu pergi. Pria kurus itu sangat menyadari krisis ini dan buru-buru berteriak pada Yang Chen. Antara hidup dan mati, tidak ada ruang baginya untuk berpikir lebih jauh, tidak ada gunanya menyinggung leluhur demi seorang wanita. Siapa yang akan tahu kalau aku membunuhmu? Yang Chen mencibir dan tanpa ampun menghancurkan harapan pria gemuk dan pria kurus, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mengikuti aturan leluhur? Hati pria gendut dan pria kurus kembali tenggelam ke dasar. Kemudian, pedang anggur iblis darah tanpa ampun menusuk tenggorokan pria kurus itu. Di depan mata pria gendut itu, tubuh pria kurus itu benar-benar berubah menjadi kerangka, dan tidak ada yang tersisa. Lepaskan aku, ampuni aku. Pria gendut itu akhirnya pingsan dan hampir berteriak sekeras-kerasnya, aku bersedia menjadi boneka hidupmu, ampuni aku. Chapter 714. Secara umum orang gemuk selalu menyukai sedikit kenikmatan, terutama kenikmatan makanan, jika tidak maka bentuk tubuhnya tidak akan seperti itu. Meskipun para pembudidaya dapat mengubah bentuk tubuhnya selama bercocok tanam, namun banyak orang yang masih suka mempertahankan ciri-ciri dan warna alami tertentu, atau terpaksa melakukannya karena cara budidaya tertentu. Misalnya, Yang Chen selalu memiliki citra pria yang kuat. Dan pria gendut ini diperkirakan menjadi alasan sebelumnya.
Keduanya sangat bejat, ditambah lagi si gendut suka menikmatinya. Secara umum, orang seperti ini adalah yang paling takut mati. Yang Chen menyukai ini, jadi dia akan membunuh pria kurus di depan pria gemuk itu. Pemandangan mengerikan itu tiba-tiba membuat lelaki kurus itu terjatuh dan meneriakkan kata-kata terakhir. Boneka hidup, bagus. Yang Chen berteriak, aku akan menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Dengan kerja sama dari pria gemuk yang pingsan itu sendiri, Yang Chen segera menyelesaikan pemurnian awal boneka hidup tersebut. Boneka hidup, sesuai dengan namanya, adalah boneka hidup. Sekarang 5 murid perempuan Wan Qian termasuk dalam tipe ini. Namun, sebenarnya mereka bukanlah boneka hidup. Boneka hidup yang sebenarnya mempunyai pikirannya sendiri, tetapi tubuhnya dikendalikan oleh orang lain. Senjata iblis apa yang akan digali? Setelah mengendalikan pria gemuk yang pingsan itu, Yang Chen langsung menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Menurut dugaan nenek moyang, itu pasti peninggalan pendahulunya. Pria gendut itu mengatakan apa yang dia ketahui hampir tanpa ragu-ragu. Dalam hal ini, dia tidak bisa menyembunyikan apapun sama sekali. Saya tidak tahu mengapa itu terkubur jauh di dalam 9 area tambang besi iblis terpencil. Itu telah diserang oleh kilogam ke-7 selama ribuan tahun. Pemurnian pengorbanan alami, itu adalah alat ajaib sumber kehidupan yang langka. Mendengarkan penuturan pria gendut itu, hati Yang Chen pun tiba-tiba menjadi rileks. Jika itu hanya peninggalan pendahulunya, itu tidak boleh ada hubungannya dengan esensi sejati logam ke-7. Terlebih lagi, pria gendut itu tidak mengatakan esensi sejati logam ke-7, hanya kilogam ke-7. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang Chen tidak pernah percaya bahwa nenek moyang di mulut pria gendut itu tidak bisa membedakannya. Siapa nenek moyangnya? Yang Chen bertanya lagi. Patriark adalah patriark tulang putih. Beberapa orang memanggilnya tulang putih setan tua. Fatih menjawab setiap pertanyaan tanpa ragu-ragu, leluhur tulang putih adalah seorang tetua dari sekte Netherworld. Dia memegang posisi tinggi dan merupakan orang pertama yang menetapkan aturan bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan di sini. Aturan, apakah dia mematuhinya? Yang Chen mencibir dan bertanya. Leluhur telah membunuh banyak orang secara rahasia, semuanya menginginkan alat iblis itu. Jawab si gendut dengan jujur. Yang Chen hampir bisa menebak bahwa ini adalah bisnis curang yang dia dirikan sendiri tetapi diam-diam dilanggar. Dia bahkan tidak perlu melihat kinerja patriark. Dia bisa menebaknya hanya dengan melihat cara Fatih dan Skinny menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi. Apakah ada ahli lain yang muncul di sini? Yang Chen bertanya lagi. Tidak mungkin tidak ada ahli lain yang menginginkan artefak iblis yang dapat menggoda tetua sekte Netherworld, sebuah sekte iblis utama. Saya mendengar Nona Fang Hua dari sekolah iblis Yin yang berkata bahwa dia akan datang, dan seseorang dari sekolah iblis Janji juga menginginkannya. Fatih berkata dengan cepat, tetapi saya belum pernah melihatnya muncul secara langsung. Ada juga beberapa kultivator nakal yang datang. Saat ini, yang memiliki budidaya tertinggi di sini adalah tulang putih leluhur. Petik 2. Setelah menanyakan beberapa hal lagi tentang 9 area penambangan besi terpencil, dia merasa tidak ada lagi yang perlu dipahami. Yang Chen sangat lugas dan mengirim pria gemuk itu ke sisi pohon anggur iblis darah dan menjadi pupuk bunga. Menjaga Fatih, meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu orang lain apapun, begitu dia muncul, dia akan dikenali oleh orang lain. Mungkin itu akan membawa masalah bagi Yang Chen dan Gong Sunling. Jika Yang Chen sendirian, dia mungkin tidak peduli, tetapi karena Gong Sunling ada di sisinya, tentu saja dia tidak akan ragu untuk membiarkan Fatih menghilang. Kapal itu masih terhuyung-huyung di kota kecil 9 tambang besi iblis terpencil. Dengan kesombongan yang berlebihan, tidak ada yang akan meragukan apakah Yang Chen adalah murid dari sekte iblis, dan pikiran semua orang tertuju pada hal lain, yaitu menebak asal-muasal Yang Chen. Dengan tawaran yang begitu besar, kapal itu sama sekali bukan barang kelas bawah. 5 budak wanita di puncak tahap Jidan, ditambah seorang selir di tahap Jidan, ini hanyalah Yang Chen, tahap kecil Jidan tahap awal. Dia tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen adalah junior dari seorang pria hebat. Sekarang semua orang menebak siapa pria hebat ini. Hanya dengan melihat kapal yang megah itu, tidak ada energi iblis. Jika bukan karena Yang Chen yang berjalan-jalan di kota dengan wanita cantik, itu pasti akan menjadi senjata ajaib yang layak. Untuk bisa berpura-pura menjadi orang benar di wilayah sekte iblis, sepertinya itu sejalan dengan karakteristik beberapa iblis tua. Mungkin pengembangan jalan iblis telah mencapai titik ekstrim, dan para iblis tua legendaris tampaknya telah mencapai alam kembali ke alam dan menyempurnakan jalur iblis. Itu normal bagi mereka untuk menyempurnakan senjata ajaib seperti itu. Tidak ada yang berani maju dan mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan dengan Yang Chen. Tidak peduli iblis tua mana yang mereka duga berada di belakang Yang Chen, tampaknya mereka tidak dapat dengan mudah memprovokasi dia. Semua iblis tua sangat curiga. Begitu mereka dikira mendekatinya, seorang junior, dengan niat apapun, mereka akan mendapat masalah. Karena itu, Yang Chen sangat pendiam dan tidak terganggu sejak dia memasuki kota, yang membuat Yang Chen sangat terkejut dan agak puas. Semakin sedikit kontak dengan orang luar, semakin kecil peluang untuk terekspos. Meskipun kota kecil ini hanya terbentuk karena 9 tambang besi iblis terpencil, semua penduduknya adalah petani, dan fasilitasnya sangat lengkap. Itu hanyalah sebuah pasar yang sangat besar. Dari berbagai macam kios, toko, hingga balai lelang, tidak ada satupun yang kekurangan.
Tak hanya itu, segala macam toko dan penginapan kelas atas hampir ada di mana-mana. Banyak orang di Sekte Iblis suka menikmatinya, dan mereka sering menghabiskan banyak uang untuk itu. Beberapa di antaranya adalah pedagang yang melakukan usaha semacam ini. Yang Chen tidak kehilangan wajahnya sebagai tuan muda yang keren. Setelah memasuki kota, ia langsung menemukan penginapan terbesar dan termewah, meletakkan kapalnya, dan langsung menuju lobi penginapan sambil menggendong Gong Sunling. Sudah ada 2 wanita cantik di panggung yayasan yang melayani Yang Chen dan membawanya ke kursi tamu. Duduk di kursi VIP di tengah, Yang Chen berteriak, "Penjaga toko, bersihkan tempatnya, saya ingin memesan penginapan ini." "Tuan, ini tidak nyaman." Penjaga toko sudah lama menunggu di dalam. Ketika dia mendengar permintaan Yang Chen, dia segera menunjukkan ekspresi malu. Sudah ada tamu terhormat yang menginap, sungguh merepotkan untuk membersihkan tempat itu. Apakah kamu takut aku tidak punya batu roh untuk membayar tagihan?" Yang Chen mendengus dingin, dan seorang budak wanita di sebelahnya langsung melemparkan tas Qiankun kecil ke depan penjaga toko. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada banyak batu roh di dalamnya, jika tidak, bagaimana bisa dikemas dalam tas Qiankun? GGGG, saat penjaga toko masih dalam dilema, terdengar tawa renyah dan manis dari dalam, "Tuan muda keluarga yang manakah ini? Bahkan budak ini harus diusir." Chapter 715. Begitu tawa menawan ini keluar, wajah pemilik toko menunjukkan ekspresi santai. Sepertinya selama orang ini muncul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sisi lain, Yang Chen sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Awalnya dia penuh dengan arogansi, namun dalam sekejap, dia melepaskan sikap arogannya. Wajahnya bahkan menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia tersenyum dan berkata langsung, "Adik yang mana ini? Suaramu indah sekali." Seluruh penampilannya seperti seorang bejat yang baru saja melihat wanita cantik, dan dia hampir ngiler. Karena penampilannya yang begitu realistis, bahkan Gong Sunling yang selama ini berada dalam pelukan Yang Chen pun sedikit cemburu. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mencubit Yang Chen. "Adik perempuan, kamu tidak bisa memikat hati pria seperti ini." Sebelum orang tersebut datang, suara centil sudah kembali terdengar di telinga semua orang, terutama Gong Sunling. Dia merasa seperti sedang dilihat secara langsung. Gong Sunling tidak menyangka pihak lain akan begitu lugas dan bahkan mengomentari tindakan kecilnya. Tindakan kecilnya terlihat jelas oleh pihak lain, sehingga gadis kecil Gong Sunling kembali tersipu. Angin harum dengan cepat memenuhi seluruh ruang tamu. Kemudian, seorang wanita yang mempesona masuk dari pintu dengan santai. Dia memiliki ekspresi yang tidak bisa diganggu-gugat di wajahnya. Dia sangat arogan, tetapi penampilannya benar-benar berbeda dari saat dia baru saja berbicara. Bukan hanya dia tidak mengenakan pakaian terbuka seperti yang dibayangkan, tapi dia juga mengenakan gaun istana yang terbungkus rapat. Hanya bagian pinggangnya yang sedikit menyempit, memperlihatkan sosok yang cantik dan menakjubkan. Mata Yang Chen sepertinya benar-benar tertarik dengan sosok yang masuk. Dia menatap sosok anggun pihak lain dan tidak bisa menggerakkan matanya untuk waktu yang lama. Bahkan Gong Sunling, yang berada dalam pelukannya, sepertinya tidak menyangka pihak lain akan secantik itu. Dilihat dari suaranya, tidak ada yang menyangka bahwa pihak lain sebenarnya sangat cantik. Temperamen mulia seperti itu benar-benar berbeda dari gambaran di benak setiap orang. "Kenapa, kamu tidak mengajakku duduk?" Si cantik masuk dan melihat Yang Chen benar-benar terpana, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Begitu dia membuka mulutnya, Yang Chen segera mendengar nada yang sangat berbeda. Jika ada yang mengatakan bahwa suara yang dia dengar di luar adalah suara yang jorok, maka suara yang dia dengar saat ini adalah suara seorang suci. "Kak, silakan duduk." Penampilan Yang Chen hampir seperti orang mesum. Saat dia berbicara, tubuhnya hendak berdiri untuk menyambut tamu tersebut. Gong Sunling cemberut dan memegang Yang Chen dengan kedua tangannya, tidak melepaskannya, yang juga menghalangi tindakannya untuk berdiri. Tindakannya, seolah-olah sedang melindungi makanannya, terlihat jelas di mata orang banyak. Gadis kecil, laki-laki tidak menyukai perempuan yang terlalu cemburu. Si cantik duduk dengan anggun dan tidak berbicara dengan Yang Chen. Sebaliknya, dia tersenyum lagi pada Gong Sunling dan berkata, "Kamu harus selalu menempatkan dirimu pada posisinya, sehingga kamu dapat memegang erat hatinya." Setelah itu, mata si cantik beralih dari wajah Gong Sunling ke wajah Yang Chen. Dia hanya meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Langjun kecil, kamu memiliki 6 wanita cantik yang menakjubkan, tetapi semuanya masih perawan. Sudahkah kamu mencapai tingkat ketiga metode budidaya giok? Apakah Anda ingin saya mendedikasikan diri saya untuk Anda?" Petik 2. Begitu Yang Chen mendengar tentang metode budidaya giok, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Perubahan ini dilihat oleh wanita lawannya, dan dia menyadari bahwa dia telah menebak asal-usul Yang Chen. Masalah terbesar Gong Sunling yang berpura-pura menjadi selir Yang Chen adalah mereka tidak melakukan akta suami istri. Mereka berdua masih perawan, relatif mudah untuk membodohi orang biasa, tetapi master sejati masih bisa melihatnya dengan mudah. Namun, metode budidaya giok yang disebutkan oleh si cantik adalah penjelasan terbaik untuk situasi ini. Metode budidaya giok adalah sejenis sihir budidaya ganda, tetapi itu adalah sihir budidaya ganda yang disukai pria. Setelah mulai berlatih metode budidaya giok, pria yang mempraktikkan metode ini harus membawa 1 atau lebih perawan cantik bersamanya, tetapi dia tidak boleh mengambil kesucian mereka.
Latihan wanita akan merangsang pembentukan yin qi murni dalam jumlah besar di tubuh mereka, dan pria mengandalkan penyerapan yin qi murni dari perawan ini setiap hari untuk berlatih. Semakin baik bakat wanita yang mempraktikkan metode budidaya giok, semakin besar pula manfaatnya bagi pria. Tentu saja, karena ini adalah metode kultivasi ganda, banyak manfaatnya bagi wanita. Setidaknya salah satunya adalah tubuh dan kulit wanita akan menjadi lebih baik, dan dia akan menjadi lebih menarik. Pada metode budidaya giok tingkat pertama dan kedua, dilarang keras melakukan hubungan seks. Jika tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Hanya setelah mencapai tingkat ketiga seseorang dapat kehilangan keperawanannya untuk berlatih. Saat ini, wanita yang kehilangan keperawanannya belum tentu wanita yang mempraktekkan metode budidaya giok. Ketika mereka kehilangan keperawanannya, ada manfaat yang besar baik bagi pria maupun wanita. Pria akan menyerap esensi yin dari tubuh wanita, dan keterampilannya akan meningkat pesat. Demikian pula, esensi yang dari pria yang mempraktikkan metode budidaya giok dan pantang juga memberikan manfaat besar bagi wanita. Bahkan dalam banyak kasus, ini adalah tonik terbaik bagi wanita untuk menerobos kemacetan. Tidak hanya itu, manfaat terbesar berhubungan seks dengan pria yang mempraktikkan metode budidaya giok adalah penampilannya yang tidak tua. Hal ini memiliki daya tarik yang fatal bagi wanita, apapun basis budidayanya. Pihak lain mengucapkan metode budidaya giok dengan singkat, dan kemudian melihat Yang Chen sedikit terkejut, hatinya tiba-tiba mendapat ide. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya, dan sehelai pita terlepas dari lengan bajunya, dan langsung mencekik leher pemilik toko. Dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan dua wanita cantik dari panggung pondasi yang bertugas di sebelahnya terjatuh. Kala, suara leher pemilik toko yang dipatahkan terdengar hampir seketika. Kemudian wanita itu sepertinya telah melakukan sesuatu yang tidak mencolok. Dia tersenyum pada Yang Chen dan berkata, kakak perempuanlah yang impulsif, dia seharusnya tidak mengatakan ini di depan mereka. Manfaat metode budidaya giok lebih besar bagi pria, namun membuat banyak wanita berebut untuk mendapatkannya. Apalagi jika harus menembus lapisan ketiga, tampilannya yang tidak tua dan manfaat menerobos ranah cukup membuat para empu panggung daceng tergoda. Jika berita ini menyebar, Yang Chen pasti akan direnggut oleh iblis wanita yang tak terhitung jumlahnya sebagai harta langka. Jadi kecantikan di seberang tidak berkata apa-apa dan langsung membunuh orang dalam. Adapun 5 wanita di sekitar Yang Chen, mereka jelas juga orang dalam, tapi tidak baik untuk bergerak. Lapisan ketiga metode budidaya giok tidak hanya dengan sempurna menyelesaikan kekurangan keperawanan Gong Sunling, tetapi juga memberikan alasan terbaik baginya untuk ingin mendominasi Yang Chen sepanjang waktu. Pantas saja Gong Sunling harus tetap berada di pelukan Yang Chen, dia takut orang lain akan merampas harta Yang Chen. Aku tidak tahu bagaimana cara memanggil kakak. Si cantik tidak mengatakan apapun untuk membunuh, tetapi Yang Chen sepertinya tidak melihatnya. Dia hanya dengan rakus menatap wajah cantik si cantik, melihat ke atas dan ke bawah, dan bertanya di saat yang bersamaan. Aku selir rendahanmu, Sao Fanghua. Wanita cantik di seberangnya memasang postur paling baik dan menyebut namanya. Chapter 716. Sao Fanghua. Mata Yang Chen menyipit tajam, dan dia teringat seseorang, Nyonya Fanghua. Tetua sekolah iblis yin yang ternyata ada di penginapan ini, sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yang Chen. Kekuatan tahap puncak Yuanying juga menambahkan variabel yang tak terhitung jumlahnya ke perjalanan Yang Chen. Saya tidak berani, saya menyapa Tuan Muda. Lady Fanghua sekali lagi membungkuk sedikit kepada Yang Chen, tetapi matanya tidak pernah lepas dari wajah Yang Chen. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabar leluhur tua itu? Tentu saja, hukum giok juga merupakan keahlian unik dari iblis tua. Yang Chen bisa berkultivasi ke lapisan ketiga, dia pasti keturunan leluhur lama. Bahkan Lady Fanghua tidak berani bersikap kasar kepada leluhur tua legendaris yang hampir naik tahta. Leluhur tua sangat baik, terima kasih atas perhatian Sister Fanghua. Yang Chen tertawa dan menjadi murah hati, dan matanya tidak lagi mesum. Mengolah hukum giok ke lapisan ketiga, dalam kasus beberapa selir cantik di sekitarnya kapan saja, dia masih bisa menjaga keperawanan mereka. Jika dia ingin menunjukkan penampilan bejat, itu akan berlebihan. Yang Chen segera kembali ke penampilan normalnya. Namun, Gong Sunling sama sekali tidak berniat meninggalkan pelukan Yang Chen, dia hanya memeluk Yang Chen erat-erat, menatap Lady Fanghua yang mulia dan tak tertandingi seolah-olah dia sedang melihat musuh hidup dan mati. Jika tatapannya adalah pisau, Lady Fanghua pasti sudah berlubang. Lady Fanghua tentu saja memperhatikan tatapan tidak ramah dari Gong Sunling. Jika Gong Sunling bukan selir di samping Yang Chen, tatapan seperti itu, Nyonya Fanghua pasti sudah membunuhnya. Untuk dapat membuat namanya terkenal di wilayah klan iblis, Lady Fanghua tidak hanya mengandalkan kekuatan sekolah iblis Yin Yang, tetapi yang lebih penting, pembunuhan besar-besarannya sendiri. Adik perempuan, kamu baru berada di tahap awal inti emas. Sungguh menyia-nyiakan harta karun seperti ini. Namun, karena dia adalah salah satu dari orang-orang Yang Chen, Nyonya Fanghua tidak ingin menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa menjelaskan kepada Gong Sunling dengan kesabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya hanya ingin malam yang menyenangkan. Jika Anda bersedia, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Gong Sunling tidak pernah menyangka bahwa akan ada suatu hari ketika seorang wanita mulia dan cantik tiada taraf, yang hanya dia temui sekali, akan berbicara dengannya tentang bercinta dengan kekasihnya di depan umum.
Lebih jauh lagi, dia bahkan ingin dia menyatakan kondisinya. Seolah-olah masalah ini hanyalah sebuah transaksi, masalah sepele yang sangat umum. Jika hal seperti itu terjadi di Sekte Dao, itu tidak terbayangkan. Kultivator wanita mana yang begitu tidak tahu malu dan membicarakan hal ini secara terang-terangan. Bahkan jika itu untuk budidaya ganda, mereka harus menemukan gua abadi pribadi. Sejenak Gong Sunling langsung tertegun di tempat dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun, situasi ini terlihat di mata Nyonya Fang Hua, tetapi Gong Sunling masih ragu-ragu dan hatinya berjuang keras. Penginapan ini adalah salah satu propertiku. Aku akan mengusir semua orang dan memberi tempat untukmu, Tuan Muda. Lady Fang Hua berdiri dan tidak lagi membicarakan masalah ini dengan Gong Sunling. Sebaliknya, dia mengikuti niat awal Yang Chen dan mengosongkan penginapan untuk Yang Chen. Dari awal hingga akhir, Nyonya Fang Hua sepertinya tidak mendengar jawaban Yang Chen. Namun, Nyonya Fang Hua tidak mempedulikan hal ini. Ketika dia membunuh di depan Yang Chen, dia sudah menunjukkan tekadnya dengan tindakannya. Apakah Yang Chen setuju atau tidak, sepertinya itu tidak terlalu menjadi masalah. Meskipun leluhur di belakang Yang Chen sangat menakutkan, dia akan naik dan mungkin tidak akan berselisih paham dengan sekolah iblis Yin Yang. Selain itu, meskipun masalah ini sangat bermanfaat bagi Nona Fang Hua, namun akan lebih bermanfaat bagi Yang Chen. Yang Chen baru berada di tahap awal Jidan, dan dengan Lady Fang Hua yang berada di tahap puncak Yuanying, karakteristik unik dari metode budidaya batu giok akan membuat Lady Fang Hua menerobos, dan Yang Chen juga akan mendapatkan setidaknya setengah dari budidaya Lady Fang Hua. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kultivasi Lady Fang Hua dihancurkan secara langsung, tetapi kekuatan spiritual dan kesadaran spiritualnya dimurnikan ke tingkat yang luar biasa, dan bagian tambahannya secara alami akan bermanfaat bagi Yang Chen. Perbedaan antara keduanya hampir mendekati dua alam besar. Jenis budidaya ganda ini dapat secara langsung meningkatkan budidaya Yang Chen ke tahap puncak Jidan, dan bahkan mungkin untuk melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir. Dan metode budidaya giok Yang Chen juga akan dipromosikan ke lapisan keempat. Pada lapisan keempat, Yang Chen dapat berkultivasi ganda dengan wanita yang disukainya sesuka hati, tanpa khawatir tentang batasan metode kultivasi apapun. Faktanya, ketika lapisan ketiga dari metode budidaya batu giok dipatahkan, semakin tinggi basis budidaya wanita tersebut, semakin baik. Terus terang, Master Panggung Dacheng mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos. Lady Fang Hua mendapatkan harta karun seperti itu sekarang, bagaimana dia bisa melepaskannya kepada orang lain? Untungnya, itu adalah Nona Fang Hua. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak mengetahui misteri metode penanaman batu giok. Para tetua sekolah iblis Yin yang lebih berpengetahuan dalam hal ini dibandingkan yang lain. Yang Chen dan Gong Sunling tidak pernah menyangka bahwa membiarkan Gong Sunling menyamar sebagai selirnya sendiri, berpura-pura menjadi anggota sekte iblis, karena keperawanan Gong Sunling dan kelima budak wanitanya, akan membuat Lady Fang Hua memiliki pengaruh yang begitu besar, salah paham. Hal yang tidak terduga telah terjadi, tetapi Yang Chen sepertinya menemukan kesempatan yang menyenangkan. Ketika Lady Fang Hua mengatur segalanya dan tinggal di penginapan termewah, tidak ada orang lain yang mengawasi mereka. Setelah mengatur pembatasan, Yang Chen tertawa. Gong Sunling tidak pernah tahu apa metode penanaman batu giok itu. Meski penampilan sebelumnya hanya menunjukkan posisinya, tentunya kali ini ia tetap harus bertanya dengan jelas. Setelah Yang Chen menjelaskan metode penanaman batu giok kepada Gong Sunling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana hal-hal yang tidak dapat dijelaskan berkembang hingga saat ini. Dalam kesalahpahaman, Yang Chen menjadi kue lesat di mata iblis wanita, dan mereka semua bergegas memohon agar bisa bermalam bersama Yang Chen. Sayangnya, para pembudidaya metode budidaya batu giok hanya memiliki kesempatan ini untuk kehilangan keperawanan mereka, dan kondisi budidaya yang keras. Di lapisan pertama dan kedua, mereka harus bermesraan dengan wanita cantik setiap hari, namun mereka tidak bisa bertingkah seperti binatang. Jika pikiran mereka tidak cukup kuat, mereka akan langsung mati karena penyimpangan Qi. Jika tidak ada kesulitan seperti itu, diperkirakan semua anggota sekte iblis akan mengembangkan metode penanaman batu giok. Namun, justru karena metode penanaman batu giok yang keras yang menyebabkan ribuan tahun tampaknya hanya leluhur tua yang berhasil mengolahnya. Begitu Yang Chen palsu muncul dan ditemukan oleh Nyonya Fang Hua, diperkirakan bahkan dengan risiko menyinggung leluhur lama, dia harus merasakan keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Belum lagi peningkatan alam setelah terobosan, Lady Fang Hua juga bisa menjadi master tahap Dacheng. Penampilannya tidak tua, cukuplah seorang wanita cantik merelakan seluruh hartanya. Chapter 717. Lady Fang Hua bukan orang mesum, dia juga bukan orang yang gegabah. Oleh karena itu, dia tidak langsung meminta untuk berhubungan S3 kilodetik dengan Yang Chen. Teknik budidaya giok adalah teknik budidaya ganda. Tentu saja kedua belah pihak harus rela. Bagaimana mungkin Lady Fang Hua, yang telah melihat banyak pria, tidak memahami hal ini? Sekolah setan Yin Yang adalah sekte yang mempraktikkan budidaya ganda Yin dan Yang. Semua murid terkenal dengan teknik integrasi Yin dan Yang. Sebagai tetua sekolah iblis Yin Yang, Lady Fang Hua secara alami adalah yang terbaik dari yang terbaik. Untuk menghadapi laki-laki dan membiarkan laki-laki jatuh cinta pada dirinya sendiri, Nyonya Fang Hua dibandingkan dengan Gong Sunling, yang hanya tahu bagaimana menjadi lelah dengan tubuh Yang Chen dan tidak melepaskan pengalaman gadis kecil hijau itu, dia tidak tahu berapa kali lebih kaya. Terus terang,
Untuk merayu seorang pria, mata Nyonya Fang Hua 100 kali lebih kuat dari Gong Sun Ling yang begitu berminyak di tubuh pria dan tidak memberikan ruang privasi bagi pria. Tuan muda, meskipun saya hanya meminta kesenangan satu malam, saya tetaplah seorang gadis yang murni dan lugu. Bahkan jika Tuan muda tidak meninggalkan saya, kami harus saling mencintai. Ketika Nyonya Fang Hua mengenakan gaun istana paling konservatif, hanya garis paling menarik yang terungkap, ditambah wajah yang mulia dan cantik, ketika dia mengatakan ini dengan ekspresi yang tidak bisa diganggu-gugat, itu benar-benar membuat orang merasa aneh. Yang Chen menatap mata Nyonya Fang Hua saat itu. Meskipun ada beberapa orang yang berpura-pura cemas, tapi orang seperti apa Nyonya Fang Hua itu? Dia telah membaca banyak orang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Chen benar-benar memiliki jejak cinta? Selama Yang Chen sedikit tergoda, Nyonya Fang Hua yakin dia bisa membuat Yang Chen jatuh cinta padanya. Bagi seorang pria, hal yang paling membahagiakan bukanlah mendapatkan wanita yang penurut dan penurut, melainkan menaklukkan wanita dingin dan cantik yang tak terkalahkan. Tingkah laku Lady Fang Hua saat ini sepenuhnya sejalan dengan gambaran seorang wanita yang paling bisa membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan. Dia cantik, mulia, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia tampak semurni es dan sebersih batu giok. Meski mulutnya berbunga-bunga, dia tidak pernah shock terhadap laki-laki. Selama itu laki-laki, dia akan dengan senang hati menekan wanita seperti itu di bawah tubuhnya dan menghancurkannya sepuasnya. Hanya dengan begitu dia akan merasakan kepuasan yang aneh. Terlebih lagi, identitas Lady Fang Hua adalah mulia. Sekolah Iblis Yin yang memiliki status yang hampir sama dengan Sekte Awan Biru dan Sekte Pulau Abadi Giok Hijau. Status tetua Sekolah Iblis Yin yang hampir mencapai puncak. Menaklukkan wanita bangsawan seperti itu pasti akan membuat siapapun bersemangat hanya dengan memikirkannya. Yang membuat darah orang mendidih adalah reputasi Lady Fang Hua benar-benar murni seperti es dan bersih seperti batu giok. Meskipun dia adalah tetua dari Sekte Budidaya Ganda nomor 1 di Diabolisme, Lady Fang Hua tidak pernah dikabarkan berselingkuh dengan pria manapun. Reputasinya dibangun dengan membunuh orang. Tidak diketahui berapa banyak pria yang mendambakan kecantikannya yang menjadi batu loncatan di bawah ketenarannya. Alasan kenapa dia dipanggil Nyonya bukan karena Nyonya Fang Hua sudah menjadi orang yang cocok, tapi karena status dan kedudukannya, wajar jika orang-orang itu memanggilnya Nyonya. Sekte Iblis jarang memanggilnya peri, tapi mereka sering memanggilnya Nyonya. Begitu kata-kata, gadis murni, keluar, ditambah dengan penampilan yang disengaja ini, tampaknya hubungan antara Yang Chen dan Nyonya Fang Hua tiba-tiba berubah. Bukan karena Nyonya Fang Hua ingin menekan Yang Chen, tetapi Yang Chen meminta Nyonya Fang Hua untuk membiarkan dia menerimanya. Inilah kekuatan Nyonya Fang Hua. Dia mengubah masalah yang menguntungkan kedua belah pihak, dan itu adalah sesuatu yang dia inginkan, menjadi permainan penaklukan berbasis peran. Dia hampir memahami pikiran pria itu dengan akurat. Aku ingin kamu berhubungan S3 kilodetik denganku, tetapi kamu tetap harus memohon padaku agar mengizinkanmu berhubungan S3 kilodetik denganku. Posisi tuan rumah dan tamu itu terbalik dalam sekejap. Bahkan Yang Chen mau tidak mau diam-diam bertepuk tangan, kinerja cantik ini. Selir murahan ini bukanlah orang biasa. Di hadapan tuan muda, selir murahan ini tidak berani menanyakan identitas selir. Saya hanya meminta menjadi budak dan mengikuti tuan muda. Kata-kata Nyonya Fang Hua belum semuanya, lalu dia mengatakan ini lagi. Dia mengikutinya kemana-mana sebagai pelayan, tapi dia menolak menyerahkan dirinya padanya apapun yang terjadi. Dia menempatkan dirinya pada posisi rendah, tapi dia tidak berpura-pura menjadi perawan. Dia berperilaku seperti wanita suci, yang pasti bisa merangsang hasrat pria untuk menaklukkan hingga meledak. Terkadang, proses penaklukan dan pengejaran bahkan lebih indah daripada hasilnya. Lady Fang Hua sangat menyadari hal ini, dan kemampuan kecilnya digunakan untuk kesempurnaan. Kalau itu orang lain pasti akan gatal, dan mereka tidak sabar untuk segera menggunakan berbagai cara untuk menyenangkan hatinya agar bisa dekat dengannya. Ketika Lady Fang Hua benar-benar seperti Gong Sun Ling, dengan kerudung hitam menutupi wajahnya, berdiri dengan hormat di belakang Yang Chen, menunggu perintah kapan saja, sebelum Yang Chen mulai menaklukkan, dia sudah menikmati kepuasan yang luar biasa. Coba pikirkan, wanita cantik di puncak tahap Yuan Ying, selain tidak bisa menyentuhnya, dia juga patuh dalam hal lain dan menunjukkannya di depan orang. Betapa bangga dan puasnya hal itu. Apalagi saat kecantikan ini masih memiliki reputasi yang baik di daerah setempat, dan banyak sekali orang yang mengaguminya. Ketika orang lain memandangnya, rasa iri, dan kebencian macam apa yang akan mereka miliki. Kesombongan macam apa yang akan terjadi. Kepuasan dan kebanggaan seperti apa yang akan terjadi. Dalam hal merebut hati orang-orang, terutama alam hati laki-laki, Lady Fang Hua jelas berada pada level master yang hebat, dan hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Tuan muda, tidak setuju. Gong Sun Ling hampir memainkan citra selir yang statusnya terancam, dan dia harus menghilangkan citra selir yang bertemperamen kecil dan keras kepala manja. Setelah melihat Nyonya Fang Hua melakukan ini, reaksi pertama adalah bertindak genit dan memohon kepada Yang Chen. Faktanya, Gong Sun Ling sangat takut Yang Chen akan tergoda oleh wanita ini. Bahkan sebagai seorang wanita, Gong Sun Ling dapat merasakan daya tarik yang luar biasa dari Lady Fang Hua, yang tidak berarti bahwa beberapa pakaian terbuka dapat bersaing dengan pihak lain. Dulu, Gong Sun Ling selalu berpikir selama dia cantik, dia bisa membuat banyak orang mengejarnya. Misalnya peri plum dingin Si Sanshan, peri salju menari Sun Kingsui, dan bahkan dirinya sendiri, termasuk Gao Yue,
ada banyak pemuda tampan yang mengungkapkan cintanya, namun mereka semua menolak. Sekarang di hadapan Nyonya Fang Hua dari Sekte Iblis ini, Gong Sunling benar-benar menyadari bahwa meskipun orang membungkus dirinya dengan erat, tidak menunjukkan sedikit pun wajahnya, dan bahkan tidak berpura-pura acuh, mereka juga dapat membuat pria terpesona. Saat ini, Gong Sunling merasa dia dan Gao Yue sangat terancam. Mengapa tidak? Reaksi Yang Chen benar-benar membenarkan kekhawatiran Gong Sunling, dan dia sebenarnya menyetujui permintaan Nyonya Fang Hua. Hal ini membuat hati Gong Sunling langsung tenggelam. Nyonya, Yang Chen baru saja menelepon, dan dia disela oleh Nyonya Fang Hua. Tuan muda, budak ini tidak berani dipanggil Nyonya, tolong panggil budak ini Fang Hua. Yah, Fang Hua. Yang Chen segera mengubah kata-katanya, tuan muda ini ingin membeli sekumpulan 9 esensi besi iblis terpencil, ajak tuan muda untuk melihatnya. Ya, tuan muda. Lady Fang Hua membungkuk dan setuju, lalu pergi bersama Yang Chen. Chapter 718. Tentu saja, Nyonya Fang Hua tidak terlalu ingin menjadi budak Yang Chen. Alasan melakukan ini, selain membiarkan Yang Chen bersedia bekerja sama, adalah karena ada niat lain. Sekalipun babi disembelih, ia harus digemukkan terlebih dahulu sebelum dibunuh. Meskipun hukum giok itu ajaib, ia juga bergantung pada api. Dilihat dari kinerja Yang Chen dan Gong Sunling, Yang Chen baru saja melangkah ke lapisan ketiga hukum giok. Meskipun dia bisa kehilangan keperawanannya pada saat ini, semakin tinggi basis budidaya hukum giok Yang Chen, semakin baik efeknya. Selama ini, selain membuat Yang Chen mabuk, rencana Nyonya Fang Hua adalah meningkatkan basis budidaya Yang Chen. Dengan pengetahuannya tentang tahap puncak Yuanying dan beberapa cara rahasia, tentu saja, dia dapat melihat bahwa Yang Chen sekarang berada di puncak tahap awal jidan. Selama dia bisa mendapatkan terobosan lain, dia secara alami akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Basis budidaya tertinggi Yang Chen adalah kekuatan roh dari atribut kayu pertama, yang juga merupakan hasil dari pemeliharaan solusi spiritual kayu pertama yang besar. Demikian pula, atribut kayu adalah atribut akar spiritual yang secara aktif ditunjukkan oleh Yang Chen setelah datang ke wilayah Sekte Iblis. Entah itu kekuatan spiritual atau pedang terbang, semuanya memiliki atribut kayu. Jika dia ingin meningkatkan basis budidaya Yang Chen, sepertinya dia perlu bekerja keras pada kekuatan roh atribut kayu dan pil obat. Lady Fang Hua sudah mulai memikirkan bagaimana membantu Yang Chen berkembang. Hubungan saat ini antara Nyonya Fang Hua dan Yang Chen bukanlah hubungan tuan dan pelayan atau kerjasama, lebih baik dikatakan bahwa mereka disandera dan disandera. Lady Fang Hua tidak menunggu Yang Chen mengatakan ya dari awal sampai akhir. Baru setelah situasi yang baru saja dia tunjukkan membangkitkan keinginan Yang Chen untuk menaklukkan, dia mendengar janji Yang Chen. Sebelumnya, terlepas dari apakah Yang Chen setuju atau tidak, Nyonya Fang Hua diam-diam telah menjadikan Yang Chen sebagai tahanan rumah di penginapan. Dengan basis budidaya puncak tahap Yuanying, dia percaya bahwa Yang Chen tidak akan pernah bisa lepas dari kendalinya. Dan Yang Chen tidak melakukan gerakan ekstra apapun, sepertinya dia telah menyetujui situasi ini. Bagaimanapun, dalam kesadaran Nyonya Feng Hua, Yang Chen masih memiliki leluhur yang kuat. Jika tidak perlu, dia tidak akan pernah memprovokasi dia. Yang Chen juga perlu menggunakan kekuatan Lady Fang Hua untuk melakukan urusannya sendiri. Oleh karena itu, selama ini kedua belah pihak memperlakukannya dengan sopan dan tidak saling menjelek-jelekan. Sekarang Nyonya Feng Hua ingin beternak babi dan bermain peran dengan Yang Chen tentu saja harus bekerja sama. Ketika Nyonya Feng Hua, yang selalu cantik tiada taraf, menjadi budak Yang Chen dan muncul di kota kecil, seluruh kota mendidih untuk sementara waktu. Nyonya Feng Hua tidak menyebutkan nama aslinya di kota kecil itu. Pria gemuk dan pria kurus tidak mengenal Nyonya Feng Hua, tetapi mereka juga mendengar berita tentang Nyonya Feng Hua dari mulut iblis tua tulang putih. Meskipun kebanyakan orang tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Nyonya Feng Hua, dia dapat mengendalikan penginapan termewah, dan basis budidaya tahap puncak Yuanying miliknya, wanita ini telah membuat banyak orang tega mencuri. Adapun mereka yang mengetahui identitas Nyonya Feng Hua, mereka tidak berani mengabaikannya. Namun kini identitas kota kecil itu hampir menjadi wanita paling terhormat. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, dia menjadi budak Yang Chen, dan bahkan statusnya tidak sebaik wanita panggung jidan kecil di pelukan Yang Chen, yang menimbulkan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Apa identitas Yang Chen pada akhirnya? Tanpa konflik besar, dia menjadikan Nyonya Feng Hua dengan patuh menjadi budaknya, berdiri di belakangnya dengan patuh. Sepertinya dia masih termasuk dalam kategori membiarkan Yang Chen melakukan apapun yang dia inginkan. Latar belakang seperti apa yang bisa membuat master tahap puncak Yuanying begitu takut? Adapun bagi mereka yang mengetahui identitas Nyonya Feng Hua, mereka langsung mulai menebak-nebak identitas Yang Chen sebagai pewaris Raja Iblis. Kalau tidak mungkin menjelaskan bagaimana tetua sekolah Iblis Yin yang bersedia menjadi budak junior di tahap awal jidan. Jenazah pemilik penginapan dan kedua wanita cantik itu bahkan dibawa dan dibuang tanpa disembunyikan. Itu semakin benar dalam beberapa hal. Seharusnya Yang Chen tidak senang, jadi Nyonya Fang Hua secara pribadi membunuh ketiga orang itu untuk menyenangkan Yang Chen. Tidak ada yang bisa menebak identitas sebenarnya dari Yang Chen, tetapi semua orang memiliki konsensus, yaitu jangan pernah memprovokasi Yang Chen. Ini adalah area penambangan dari 9 besi iblis terpencil. 9 esensi besi iblis terpencil yang diinginkan Yang Chen hampir tersedia di setiap keluarga di dinasti Shang. Namun kualitas terbaik dan level tertinggi tetap ada di balai lelang. Nyonya Feng Hua langsung datang ke rumah lelang bersama Yang Chen.
Ketika kelompok itu tiba, penanggung jawab rumah lelang hampir merangkak keluar untuk menemui mereka secara langsung, dan dengan hormat membawa Yang Chen ke rumah lelang. Tuan muda, inilah 9 esensi besi iblis terpencil terbaik. Di depan orang yang ketakutan yang bertanggung jawab atas rumah lelang, Nyonya Feng Hua sangat menghormati Yang Chen. Setelah melaporkan kalimat ini, dia segera menoleh ke orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang, mengapa kamu tidak mengeluarkan 9 esensi besi iblis terpencil terbaikmu dan membiarkan Tuan muda memilih? Lancang, Gong Sunling dalam pelukan Yang Chen tiba-tiba berteriak, Tuan muda belum memutuskan, apakah sekarang giliran Anda yang menuding? Orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang mengetahui identitas sebenarnya dari Lady Fang Hua. Omelan Gong Sunling hampir membuat takut penanggung jawab rumah lelang. Seorang wanita kecil di tahap awal Jidan, berani memarahi Lady Fang Hua seperti ini. Namun yang lebih menakutkan adalah penampilan Lady Fang Hua. Ditegur oleh junior panggung Jidan, Lady Fang Hua tidak menunjukkan kemarahan apapun. Dia benar-benar menundukkan kepalanya dan meminta maaf, ya, budak ini sewenang-wenang. Meskipun dia telah melihat bahwa Lady Fang Hua muncul sebagai budak pada awalnya, orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Bahkan jika Lady Fang Hua menundukkan kepalanya, dia masih memiliki emosinya sendiri. Dia tidak menyangka pemandangan di depannya ini begitu mengejutkan. Untuk sesaat, kaki penanggung jawab rumah lelang sedikit gemetar, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Haruskah dia mengeluarkan sendiri 9 esensi besi iblis terpencil atau tidak mengeluarkannya? Rumah lelang punya aturan rumah lelang. Karena ada sesuatu, tunggu pelelangannya. Gong Sunling melanjutkan, Manajer, kapan akan ada lelang? Kapan akan ada lelang 9 esensi besi iblis terpencil? Tuan muda saya akan tinggal selama beberapa hari. Beritahu saya jika Anda sudah siap. Petik 2. Akan ada satu dalam beberapa hari. Akan ada satu dalam beberapa hari. Juru lelang buru-buru membungkuk dan menjawab. Ketika dia mendongak, dia tiba-tiba melihat Lady Fang Hua sedang menatapnya. Dia buru-buru mengubah kata-katanya, besok, akan ada lelang besok. 9 esensi besi iblis terpencil juga akan dilelang. Baiklah, Tuan mudaku akan datang ke pelelangan besok. Gong Sunling langsung mengambil keputusan untuk Yang Chen. Kemudian dia menoleh ke Yang Chen dan berkata dengan suara lembut, Tuan muda, apakah Anda menyukai ini? Chapter 719. Gong Sunling sangat khawatir Yang Chen tidak akan mampu menahannya. Namun, semua kekhawatiran ini hilang ketika Yang Chen menyentuh dahinya dengan erat. Yang Chen dengan jelas menyampaikan pikirannya kepada Gong Sunling melalui metode budidaya ganda kesadaran spiritual, setidaknya dia tidak tersesat untuk saat ini. Yang Chen menggunakan trik kecil di sini. Apa yang dia katakan kepada Gong Sunling adalah bahwa dia tidak dibuat bingung oleh Lady Fang Hua untuk saat ini. Namun, apa yang akan terjadi di masa depan, dia membutuhkan bantuan Gong Sunling. Untuk mencegah Yang Chen jatuh ke dalam pesona iblis wanita, Gong Sunling harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yang Chen. Tentu saja, poin pertama adalah melawan Lady Fang Hua dan tidak membiarkan Yang Chen dikendalikan oleh Lady Fang Hua. Kesempatan ini sangat langka. Sekalipun saya cemburu, ini juga merupakan semacam kultivasi. Yang Chen dengan jelas menyampaikan pemikiran ini kepada Gong Sunling, kakak senior dapat memperlakukan ini sebagai pertempuran, sebuah kultivasi, cobalah untuk mengalahkan musuh, mungkin kondisi mental Anda akan meningkat. Bagi para kultivator, hampir semua roh jahat di dalam diri mereka akan berjalan melalui seluruh proses kultivasi. Emosi negatif seperti cemburu juga merupakan sejenis setan batin. Yang Chen tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa ini adalah pertempuran. Jika Gong Sunling menanam benih roh jahat di dalam hatinya karena hal ini, itu akan sangat merepotkan di masa depan. Sebaiknya manfaatkan kesempatan ini untuk mengatasi emosi negatif ini. Dari sudut pandang lain, ini juga merupakan permainan yang sangat langka. Meski tujuannya bukan karena rasa cemburu, itu juga merupakan pengalaman langka dalam hal menambah ilmu. Tentu saja, Yang Chen tidak akan mampu mengendalikan keadaan pikiran dari prinsip besar keabadian emas, belum lagi gadis iblis tahap puncak Yuan Ying, bahkan jika itu adalah prinsip besar keabadian emas, setelah Yang Chen membunuh puluhan ribu orang, abadi, mereka tidak dapat membingungkan Yang Chen. Sungai darah sudah cukup untuk membuat Yang Chen berpikiran jernih tidak peduli godaan macam apa yang dia hadapi. Namun perkataan Yang Chen dapat membuat Gong Sunling benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya, yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya Gong Sunling. Kepedulian dan kepeduliannya terhadap Yang Chen akan membuat Gong Sunling menampilkan penampilan menakjubkan yang melebihi kekuatannya sendiri, dan penampilan cemburu yang tepat barusan membuktikan hal ini. Karena Nyonya Fang Hua ingin memainkan permainan ini, dan untuk memberikan rasa kepuasan pada Yang Chen, dia mendefinisikan dirinya sebagai budak Yang Chen. Kemudian dari segi identitas, Gong Sunling sebagai selir memiliki status lebih tinggi dari Nyonya Fang Hua, jadi omelan seperti itu wajar. Itulah yang kuinginkan. Yang Chen dengan lembut mencubit hidung kecil Gong Sunling dengan puas dan berkata dengan puas. Pada saat yang sama, dia diam-diam menatap Lady Fang Hua dengan tatapan provokatif. Keduanya berkelahi, tetapi Yang Chen memiliki Gong Sunling sebagai penolong, jadi dia tampaknya lebih unggul. Namun di mata Nyonya Fang Hua, dia tidak merasa telah kalah. Sebaliknya, karena Gong Sunling tampil seperti itu, maka akan ada yang kedua kalinya. Segera, Yang Chen akan mengetahui betapa menyebalkannya seorang wanita yang cemburu pada suaminya. Secara alami, dia akan memikirkan kebaikannya sendiri dan dengan patuh datang ke sisinya.
Lady Fang Hua sangat jelas tentang karakteristik hukum peningkatan giok. Semakin harmonis pikiran Yang Chen dengannya, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Tentu saja, dia akan mengandalkan permainan ini untuk memperdalam pemahaman diam-diam dengan Yang Chen. Gong Xunling, seorang gadis kecil yang tampak berani dan tidak terkendali, jelas bukan lawannya. Kedua belah pihak punya pemikiran masing-masing. Lady Fang Hua merasa dia telah memenangkan pertandingan kecil. Saat ini, dia masih memasang wajah bangga namun penuh hormat, membungkuk dan bertanya, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Muda? Pergilah berkeliling dan lihat apakah ada hal baik di sini. Yang Chen memerintahkan, keluar dan menaiki kapal yang menyusut, membawa ke-6 wanita dan Nyonya Fang Hua, dan perlahan-lahan terbang ke toko lain. Sampai menyaksikan Yang Chen dan Nyonya Fang Hua memasuki toko seberang, penjaga toko rumah lelang melunakkan kakinya dan duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Entah kapan, sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin. Meski penjaga toko sudah dalam tahap jidan dan jarang berkeringat, dia masih banyak berkeringat sekarang. Belum lama ini, ada kabar lahirnya senjata iblis, dan ada penjelmaan iblis misterius di sini. Tampaknya 9 area penambangan besi iblis terpencil ini akan bermasalah dan tidak akan ada kedamaian. Setelah berjalan-jalan, kota kecil itu hampir terbalik. Yang Chen kembali ke penginapan bersama Gong Xunling dan Nyonya Fang Hua lagi. Tuan Muda, Nyonya, ini adalah beberapa mainan yang disiapkan oleh budak untuk Nyonya, terimalah. Di hadapan orang lain, Nyonya Fang Hua tetaplah Nyonya Fang Hua yang tinggi dan perkasa. Setelah Yang Chen dan Gong Xunling menetap, Lady Fang Hua datang ke kamar Yang Chen dan Gong Xunling bersama sekelompok wanita cantik di tahap yayasan pendirian. Deretan wanita cantik kecil ini, masing-masing memegang piring batu giok di tangan mereka, tetapi ada banyak barang bagus di piring itu. Yang Chen melihatnya sekilas, beberapa jenis pil obat, beberapa jenis bahan atribut tanah jarang, dan sebagainya. Pil embrio setan 7 lubang, tanah setan Suan Ming, Del, adalah barang-barang bagus yang dibutuhkan oleh para penggarap atribut bumi, dan bahkan beberapa gaun indah juga disertakan. Ini semua diberikan kepada Gong Xunling. Jarang sekali Nona Fang Hua menghasilkan begitu banyak hal baik dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya dia sudah menggunakan tabungannya. Semuanya diberikan kepada Gong Xunling, mungkinkah dia hanya ingin mendapatkan senyuman dari Gong Xunling? Gong Xunling sangat senang, dan sekali lagi menunjukkan di depan Lady Fang Hua bahwa dia masih muda dan mudah dibeli. Dia tidak menggunakan kecantikan alaminya sebagai modal, dan hanya tahu cara mengenakan pakaian terbuka dan bertindak intim untuk merayu Yang Chen. Keserakahan, kesempitan, kecemburuan, semua ini hanya bisa menjelaskan satu hal, Gong Xunling bukanlah tandingan Lady Fang Hua. Setidaknya Nyonya Fang Hua berpikir begitu. Semakin banyak kekurangan yang ditunjukkan Gong Xunling, semakin memicu pemahaman Lady Fang Hua. Ditambah dengan daya tarik unik yaitu patuh di depan orang lain, itu sudah cukup untuk mengikat Yang Chen dengan kuat di ikat pinggangnya. Wanita-wanita ini diberikan kepada Tuan Muda oleh budak ini. Nyonya Fang Hua menunggu Gong Xunling menerima barang tersebut sebelum dia melanjutkan berbicara. Tuan Muda, jangan terima mereka. Gong Xunling mulai mengajukan keberatan secara langsung. Lady Fang Hua tertawa dalam hatinya, ini tidak diperbolehkan, itu tidak diperbolehkan, pria mana yang tahan dengan ini. Semakin Gong Xunling ingin memeluk Yang Chen erat-erat, nyatanya dia semakin mendorong Yang Chen ke dalam pelukannya. Murid-murid perempuan ini masih perawan. Hari ini, mereka telah meminum pil obat khusus untuk menstimulasi Qi Yin primordial. Ini adalah tonik yang sangat bagus untuk metode hebat Tuan Muda. Lady Fang Hua dengan tepat menunjukkan perhatiannya pada Yang Chen dan berkata dengan hormat, dalam beberapa hari, saya akan mengirimkan sejumlah perawan tahap jidan, sehingga budidaya Tuan Muda akan naik ke tingkat berikutnya. Chapter 720. Lady Fang Hua melakukan ini sepenuhnya atas pertimbangannya sendiri. Semakin tinggi budidaya metode budidaya giok Yang Chen, semakin besar pula manfaat yang didapatnya. Dengan cara yang sama, Yang Chen akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Metode budidaya giok adalah salah satu dari sedikit metode budidaya jalan setan yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Namun, budidayanya tidak mudah. Tidak mudah menemukan harta karun seperti itu. Lady Fang Hua berharap dia tidak bisa meninggalkan Yang Chen sejenak. Alasan mengapa dia ingin menjadi budak Yang Chen adalah agar bisa tinggal bersama Yang Chen. Dia berkata bahwa dia tidak peduli, tapi dia masih takut Gong Xunling akan mencurinya. Sebelum metode budidaya giok Yang Chen melangkah lebih jauh, dia akan kehilangan keperawanan Yang Chen terlebih dahulu. Kalau begitu, pengaturan Lady Fang Hua akan sia-sia. Lady Fang Hua adalah orang yang menyukai kemewahan dan kesenangan. Segala sesuatu di sini sangat indah. Serangkaian dekorasi. Bahkan jika Yang Chen telah melihat kemegahan pengadilan surgawi, dia masih penuh pujian di sini. Tuan Muda, silakan makan. Ketika tiba waktunya makan malam, seorang pelayan cantik datang ke Nyonya Fang Hua untuk memberi isyarat. Lady Fang Hua segera meminta orang-orang untuk mengantri dan mengantarkan makan malam. Makan malam yang dikirimkan juga sangat indah, dengan segala jenis makanan lezat. Jarang sekali di kota kecil ini, Nyonya Fang Hua bisa mendapatkan bahan sebanyak itu. Yang lebih langka adalah setiap makanan lezat tampaknya mengandung kekuatan yin primordial yang kuat. Tampaknya itu adalah makanan bergizi yang disiapkan khusus untuk Yang Chen. Dan Nona Fang Hua, seperti pelayan yang berbakti, secara pribadi meletakkan semua hidangan di depan Yang Chen. Dengan ekspresi suci di wajahnya, dia mengucapkan kata-kata seorang pelayan, Tuan Muda, silakan makan.
Inikah kekuatan Yin primordial? Tentu saja, Yang Chen mencicipi rasa masakannya dan sedikit terkejut. Bahkan dengan pengalamannya sebagai dewa yang maha kuasa, dia tidak tahu cara membuat masakan yang mengandung kekuatan Yin primordial. Ini adalah ratusan perawan yang berhasil dibudidayakan. Setelah meminum ramuan khusus dan mempraktikkan cara budidaya yang unik, saat koki memasak, akan selalu ditambahkan ke masakan. Nyonya Fang Hua menjelaskan dengan cepat. Rasanya enak. Yang Chen mengangguk dan mengambil sumpit untuk Gong Sunling di pelukannya. Kemudian dia melemparkan toples anggur langsung dari tas Qiankunnya dan memesan tanpa melihat ke atas, tuangkan anggurnya. Ya, Tuan Muda. Nyonya Fang Hua tidak membangkang, dia membuka segel toples anggur, tidak diketahui di mana dia menemukan pot anggur giok, dia menuangkan anggur ke dalamnya, lalu mengisi cangkir giok di depan Yang Chen, dan kemudian berdiri di samping Yang Chen, samping. Setidaknya ada 20 bawahan asli Lady Fang Hua. Kapan mereka pernah melihat Lady Fang Hua memasang postur seperti itu? Semuanya menahan guncangan dan berdiri di sana dengan patuh, tidak berani bergerak. Bahkan Lady Fang Hua pun seperti ini, apalagi mereka. Gong Sunling mengambil cangkir giok dengan tangan gioknya dan menyesapnya. Kemudian dia memandang Lady Fang Hua di sebelahnya dan memberikan anggur kepada Yang Chen dengan mulutnya. Bahkan dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya, kapankah jenius budidaya Gong Sunling dari Istana Chunyang begitu tidak terkendali? Sebelumnya, semesra apapun keduanya, yang ada hanyalah saling berpelukan dan beberapa gerakan kecil. Bagaimana mereka bisa bersikap lugas seperti saat ini? Setelah menelan anggur naga giok yang diberikan oleh Gong Sunling, hati Yang Chen hampir mabuk. Hal ini diberikan oleh Gong Sunling atas inisiatifnya sendiri. Yang Chen hampir enggan melepaskannya. Dia hanya ingin merasakan indahnya rasa bibir kakak perempuannya. Sekarang ada puluhan orang yang menonton. Sekalipun Gong Sunling berani, setelah menyesap anggur, dia tidak berani berbuat apa-apa lagi. Namun, reaksi Yang Chen tetap membuat Gong Sunling sangat senang. Setelah bibir mereka terbuka, dia masih melirik Lady Fang Hua secara sengaja atau tidak, penuh provokasi. Nona Fang Hua sepertinya tidak melihatnya. Dia hanya berdiri di samping dengan wajah suci, tapi di dalam hatinya, dia sekali lagi membenci Gong Sunling. Setelah Yang Chen meminum beberapa teguk anggur dan makan beberapa makanan lezat, Nyonya Fang Hua bertepuk tangan. Dalam sekejap, musik dawai dan bambu yang merdu dan indah mulai terdengar. Kemudian, sekelompok wanita yang hanya bercadar masuk dan mulai menari di aula yang luas. Setiap wanita penari memiliki sosok dan penampilan yang luar biasa. Hanya bagian penting tubuhnya yang ditutupi kerudung transparan. Dengan gerakan tarian tersebut, dari waktu ke waktu akan terlihat salju berwarna merah muda dan melengkung di depan Yang Chen dan Gong Sunling, yang membuat darah orang mendidih. Hukum giok Tuan Muda juga perlu menjaga suasana hatinya dari waktu ke waktu. Ada beberapa tarian seru, silakan beri komentar. Nyonya Fang Hua menunggu penari itu mulai menari, lalu dia membungkuk dan berkata. Semua yang dia lakukan sangat mirip dengan seorang pelayan yang setia. Hukum giok perlu menjaga suasana hati dari waktu ke waktu, bahkan membuat penggarapnya selalu penuh nafsu. Ini jelas merupakan siksaan yang menyakitkan bagi mereka yang benar-benar mengembangkan metode budidaya giok agung. Mereka harus mempertahankan keinginan sepanjang waktu. Ada banyak wanita yang bisa mereka pilih, tapi mereka tidak bisa memamerkan hasrat binatang mereka. Itu hanyalah penyiksaan. Kalau hanya ditoleransi sebentar, tidak apa-apa. Namun penanaman hukum giok pada tahap pertama dan kedua serta tahap ketiga akan memakan waktu setidaknya 100 tahun dan paling lama ratusan tahun. Belum lagi orang-orang di jalan iblis, bahkan beberapa barang antik kuno dalam Taoisme mungkin tidak dapat bertahan dalam situasi ini. Oleh karena itu, Nyonya Fang Hua bertemu dengan harta karun seperti Yang Chen. Sungguh keajaiban yang sebanding dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya penting? Sekarang Yang Chen tidak mengambil makanannya sendiri. Semuanya dilakukan oleh Gong Sunling. Entah itu makan atau minum, Gong Sunling lah yang memasukkannya ke dalam mulut Yang Chen atau memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Ada wanita cantik bernyanyi dan menari di depannya. Makanan Yang Chen sangat nyaman. Fang Hua, ku dengar tarian memikat iblis langit dari Sekte Yin dan yang tidak ada bandingannya di dunia. Aku ingin tahu apakah kamu boleh mengizinkanku membuka mata. Setelah menonton sebentar, Yang Chen kehilangan minat. Hanya beberapa tarian terbuka saja tidak cukup untuk menggerakkan Yang Chen, jadi dia hanya melamar Lady Fang Hua. Tuan Muda ingin melihat tarian memikat setan langit. Nyonya Fang Hua terkejut. Tarian memikat setan langit adalah harta karun dari Sekte Yin dan Yang. Itu tidak akan mudah digunakan di depan orang lain. Tapi dari sejarah masa lalu, selama mereka melihat tarian memikat setan langit, tidak peduli pria atau wanita, mereka akan terpesona. Yang Chen sebenarnya berinisiatif meminta untuk melihat tarian memikat setan langit. Bukan hanya Nyonya Fang Hua, bahkan Gong Sunling pun terkejut. Bahkan jika dia belum pernah melihat tarian memikat setan langit, Gong Sunling juga telah mendengar tentang kekuatan tarian memikat setan langit. Bahkan para master panggung Yuan Ying pun terpesona oleh tarian memikat iblis langit. Jangan, Gong Sunling langsung menutup mulut Yang Chen, dan matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Dia menggelengkan kepalanya pada Yang Chen dan membujuk, jangan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.